Selamat, selamat malam semuanya. Ya seperti yang sudah saya posting di Facebook di grup bahwa malam hari ini kita akan saya matikan ini ya, saya matikan webcam saya untuk menghemat bandwidth karena di kampus di asrama ada pembatasan bandwidth. Kalau misal pakai webcam nanti mempercepat habisnya, nanti saya nggak bisa online lagi. Oke, jadi saya ulangi seperti yang sudah saya posting di grup bahwa kita hari ini akan melanjutkan inisiasi kedua, yaitu beberapa istilah yang belum sempat kita bahas minggu lalu. Nah, tapi sebelum masuk ke ini, sedikit saya ingin menjelaskan apa yang minggu lalu Mbak Maimunah tanyakan ya, mengenai marginal utility dan marginal cost ya, benar ya? Oke, kalau misal teman-teman di sini membawa modul, yuk sama-sama kita buka modul kita. Kita akan baca modul 5.18 ya. 5.18 kita akan baca di paragraf yang terakhir, karena paragraf terakhir ini yang yang minggu lalu ditanyakan. Oke, saya bacakan ya. In all walks of life, a basic rule of rational economic decision making is do something only if the marginal utility you get from it exceeds the marginal cost of doing it. Nah, kalau misalnya kemarin Mbak Maimunah itu menanyakannya cuma separuh gitu ya, nggak lengkap, makanya saya bingung mau jawabnya apa gitu. Setelah saya baca, saya baru mudeng maksudnya apa gitu ya. Jadi ini begini, oke deh, saya coba terjemahkan ya. In all walks of life, dalam kehidupan kita sehari-hari, a basic rule of rational economic decision making, dalam membuat keputusan ekonomik yang rasional, yang dasar, adalah do something only, lakukan sesuatu hanya jika the marginal utility you get from it. Marginal utility itu adalah seperti tingkat kepuasan ya. Tingkat kepuasan yang Anda dapatkan, it exceeds the marginal cost of doing it. Artinya apa? Artinya melebihi dari marginal cost. Marginal cost itu adalah biaya rata-rata untuk mendapatkan atau untuk melakukan kegiatan ini. Ya, saya pikir memang seperti demikian ya. Kita dapat keuntungannya lebih besar dari yang biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan sebuah barang, gitu kan? Saya pikir simpel ya, pengertian ini simpel, memang seperti demikian kita akan mengerti. Ya pokoknya kita nggak mau rugi lah, gitu ya. Ya kita pinginnya keluar uangnya sedikit, tapi kita asosiasikan ke uang ya, biaya di sini kita asosiasikan ke uang. Jadi kita pinginnya keluar uangnya dikit tapi kita dapat barang yang banyak, yang enak gitu ya, yang menguntungkan lah, intinya seperti itu. Jadi paragraf ini memang bercerita cuman seperti itu aja gitu ya. Oke, ngerti nggak? Kalau ngerti saya lanjutkan, tapi kalau belum ngerti saya akan sedikit mengulang lagi. Mbak-mbak yang lain mana nih suaranya nih? Mbak Oca ngerti ya, Mbak Oca? Masih bersama saya kan? Halo Mbak Oca. Mbak Uswatu Hasana? Ngerti ya, mudeng ya. Kalau misal saya tanyakan mengenai marginal itu apa sih? Ada yang tahu nggak marginal itu apa?
kan ada tuh marginal cost, marginal utility. Nah, marginal itu apa? Kalau marginal cost biaya tambahan, kalau marginal saja biaya tambahan. Kalau marginal saja pengertiannya itu adalah perbedaan atau selisih ya, selisih yang dihasilkan oleh penambahan satu unit barang. Itu pengertian dari marginal. Jadi marginal cost itu biaya tambahan kalau ditambahkan diproduksi satu produk baru, itu penambahan biayanya berapa. Nah, itu marginal cost. Tapi kalau marginal saja artinya adalah selisih yang dihasilkan dari penambahan satu unit barang. Jadi marginal itu ada marginal cost, ada marginal utility, ada marginal revenue, ya kan? Kalau marginal revenue tahu nggak artinya apa? Ada juga marginal price. Nah, kalau marginal revenue itu apa? Anda tahu nggak apa itu marginal revenue? Marginal revenue itu adalah extra revenue earned by selling one more unit of something. Adalah penambahan pendapatan yang didapatkan dari penjualan satu unit barang, gitu ya. Itu pengertian dari marginal revenue. Nah, itu sedikit tentang marginal ya. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita lanjutkan yuk. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke ini, ke economics term. Oke deh, saya lanjutkan saja ya. Semoga suara saya sudah bisa terdengar nih. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai deficit financing economics. Ya, saya mau tanyakan dulu nih satu pengertian defisit. Defisit itu apa sih? Defisit itu apa? Pengertian defisit. Ya, kekurangan. Ada lagi yang mengartikan lain? Oke, kerugian. Oke deh, bisalah dikaitkan dengan kerugian, tapi defisit bukan selalu berarti kerugian ya. Oke, ini saya coba terjemahkan. Jadi defisit is a noun, itu kata benda ya. The amount by which something, especially a sum of money, is too small. Jadi ini sejumlah sesuatu, terutama terkait dengan uang ya, yang dimana jumlahnya terlalu sedikit ya. Nah, ini terjadi kalau, betul sekali yang Anda katakan, kalau pengeluaran itu lebih banyak daripada pendapatan. Defisit terjadi kalau seperti itu ya, pengeluarannya atau spendingnya atau expenditure-nya itu lebih besar daripada income atau revenue. Oke, itu defisit ya, ngerti ya. Kalau financing apa? Financing
financing itu bukan uang ya, bukan. Kalau finansial memang berkaitan dengan keuangan ya. Financing itu bisa diterjemahkan dengan pembiayaan. Boleh terkait dengan pembelanjaan, tapi lebih ke pembiayaan ya. Pembiayaan itu kan pengertian lainnya itu kan menyediakan sejumlah dana untuk dibelanjakan gitu ya. Nah kalau kita gabungkan kurang lebih defisit financing economics itu pengertiannya suatu pengelolaan pembiayaan ya, suatu strategi pembiayaan di mana hasilnya itu defisit atau malah kekurangan ya, hasilnya itu defisit, bukan pembiayaan modal kerja ya, lain lagi. Oke. Jadi defisit financing itu semacam pengelolaan keuangan di mana hasilnya itu defisit, hasilnya itu malah kekurangan. Nah ini kalau misal kita ambil definisinya dari inisiasi, itu dikatakan main practice in which a government spends more money than it receives as revenue. Jadi ini sebuah praktek umum di dalam sebuah pemerintahan di mana pembelanjaan uang itu lebih besar dibanding pendapatan yang diterima oleh oleh pemerintah ya. Nah kalau kita bicara tentang pembelanjaan itu boleh kita kaitkan ke impor ya. Impor itu kan berarti pemerintah itu belanja barang dari luar negeri gitu ya. Nah kemudian kalau revenue atau pendapatan itu terkait dengan ekspor barang. Ekspor kan berarti kita menjual barang ke luar negeri ya. Nah dalam kata lain, defisit financing itu bisa terjadi ketika impor barang itu lebih besar daripada impor lebih besar daripada ekspor. Nah itu kurang lebih defisit financing economics itu seperti itu. Jadi intinya pengeluaran atau expenditure itu lebih besar daripada income atau revenue yang didapatkan. Nah salah satunya bentuk nyatanya itu ketika pemerintah itu impornya lebih besar daripada ekspor. Ini pertanyaan Andre, apa sih maksudnya menurunkan pajak? Apa coba menurunkan pajak? Saya malah nggak ada pertanyaan Andre ini. Maksudnya apa Andre menurunkan pajak? Mungkin bisa dijelaskan lagi. Ini coba ya, kalau saya bacakan ini dari modul 2.35. Deficit. It is a situation in which liabilities exceeds assets, expenditure exceeds income, import exceeds export, or losses exceed profits. In the red, when more money goes out than comes in, a budget deficit occurs when public spending exceeds government revenue. A current account deficit occurs when export and inflows from private and official transfers are worth less than imports and transfer outflows. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan,